mapan dulu baru nikah, atau nikah dulu baru mulai dari awal, dari nol, bersama-sama. Ya. Kalau itu menurut Bapak gimana? Kalau kamu nunggu mapan dulu, nikahnya umur 50. Ya kan? Karena gini, perhatikan ini, perhatikan ini. Nanti keburu, itu apa namanya, karatan punyamu ya. Jadi gini, karena gini, saya mau tanya kamu. Mapan itu setiap orang punya kriteria masing-masing. Ada yang mapan kalau dia punya penghasilan 10 juta. Ada juga yang ngomong mapan waktu dia punya penghasilan 100 juta. Ada yang bilang mapan kalau dia punya aset 2 miliar. Relatif kalau ngomong kemapanan. Tetapi menurut saya, tidak perlu kamu sampai nunggu mapan dalam artian pendapatan tertentu. Tidak. Yang penting adalah gini, kamu harus ngukur. Dengan pendapatanmu ini, untuk dirimu, ada lebih enggak untuk kamu sisihkan ke istrimu nanti? Atau untuk ke keluargamu nanti? Kalau untuk dirimu saja, kamu masih ngutang, terus berani nikah, itu namanya bunuh diri. Cukup jelas? Jadi Anda harus ngukur. Karena apa? Ngomong pernikahan itu juga ngomong cost of living. Ngomong apa? Biaya hidup. Misalnya nih, Anda gaji UMR. Anggaplah begitu. Anda bisa menabung, menyisihkan uang. Waktu kamu gaji UMR itu anggaplah 50%-nya atau 40%-nya. Yang kamu bisa sisihkan untuk masa depanmu. Berarti kan masih ada 40% yang bisa digunakan. Betul? Terus kamu punya pacar. Pacarmu juga sama. Dia bisa menyisihkan kurang lebih juga 40% atau 30%. Berarti kalau kalian nikah, dua-duanya masih bisa nabung. Betul? Untuk menyediakan rumah misalnya. Atau nanti waktu anak lahir, Anda bisa biayai. Berarti Anda siap nikah secara finansial. Tetapi kalau untuk dirimu saja, masih tersisa cuma 10%, terus kamu nikahi anak orang yang tidak bekerja, yang kamu kepingin dia jadi ibu rumah tangga, nah 10% layak enggak untuk dia. Itu aja. Karena kalau kamu, cowok-cowok, kalau kamu ngambil anaknya orang, pastikan anak orang yang ikut sama kamu nanti, karena dia akan menemani hidupmu, maka pastikan istri yang Anda ambil tadi hidupnya sejahtera. Jangan asal modal cinta. Setelah kamu nikahi, dia lebih menderita hidup sama kamu ketimbang hidup sama bapaknya. Berarti kamu tidak bertanggung jawab. Tidak ada namanya pernikahan itu ngomong sepiring berdua. Yang perempuan akan ngomong kayak gini. Oh, mendingan aku hidup sama bapakku saja. Aku sama bapakku, aku hidup sama bapakku, aku makan satu piring. Lah kalau kamu sama kamu, sepiring berdua kan aku sisa separuh. Sampai sini paham? Jadi, ngomong mapan, kamu tinggal bisa ngitung. Kalau untuk dirimu sendiri sudah ada kelebihan, yang kamu bisa tabung, yang kamu bisa simpan untuk masa depanmu, berarti ini bisa kamu alokasikan untuk menafkahi istrimu. Berarti di saat itulah kamu siap nikah. Paham? Kalau kamu nunggu sampai 2M tabunganmu, kamu nikah nanti umur 40. Bisa-bisa. Kecuali karirmu melesat jauh. Nah, itu lain cerita. Pak, gimana Pak kalau saya didanai sama orang tua? Disediakan rumah sama orang tua, nanti kalau kurang dihidupi sama orang tua. Hei, jangan. Cukup kamu, orang tua itu memberikan bantuan ke kamu sampai kamu siap kerja. Nah, waktu kamu sudah siap kerja, jangan susahin orang tua. Hiduplah dengan kakimu sendiri. Karena orang tuamu juga perlu memikirkan masa depannya, masa tuanya. Kamu tidak boleh bergantung sama orang tua. Kasihan beliau. Habis ini paham? Jadi waktu kamu nikah ya sudah. Ma, ini sudah pernikahanku. Mama nggak usah bantu aku lagi. Aku mau belajar mandiri. Itu yang benar.
Cukup jelas?